Yang paling terpenting lagi adalah kita menyimpan. Assalamualaikum para pemirsa Uji Porjo Channel dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Diberi panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa, di video kali ini aku ingin membahas tentang apa sih pentingnya ber-YouTube itu. Jadi ada sebagian orang yang bertanya apa sih manfaat dan pentingnya orang jadi konten kreator itu, terus ber-YouTube itu apa, udah capek-capek bikin video, capek-capek ngedit, buang-buang data. Jadi kembali lagi pada pemikiran kita ya. Kalau menurut saya sih penting dan sangat bermanfaat. Karena apa? Karena YouTube adalah media sosial yang cukup populer dan digilai oleh banyak masyarakat. Media sosial satu ini membuat penggunanya bisa mengakses video maupun membaginya kepada orang lain dan bisa sharing secara global. Nah, terus apa sih manfaatnya ber-YouTube? Sebenarnya nggak cuma ber-YouTube aja. Dari Facebook, TikTok, Instagram, ataupun media sosial yang lain, semua itu bermanfaat dan berguna. Hanya saja kembali lagi pada yang punya akun masing-masing. Kalau untuk YouTube sendiri, karena saya memang terjunnya di dunia YouTube, jadi ya untuk YouTube yang jelas nih. Yang satu bisa menghasilkan uang lewat iklan-iklan yang nanti akan bekerja sama dengan akun kita. Jadi jika memang kita berniat benar-benar untuk menjadi konten kreator, sudah pasti itu kalau sudah termonetisasi pasti akan bisa beriklan dan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dan yang kedua adalah sebagai kita untuk berkembang, berkreasi di dunia YouTube dengan ide-ide baru kita membuat video, yang mana video itu bermacam-macam. Namun ada batasan yang harus kita jaga, yaitu tentang pedoman komunitas. Selama video-video kita itu tidak melanggar pedoman komunitas, itu video pasti akan, kalau sudah termonetisasi, akan dibayar oleh iklan-iklan yang pada masuk. Dan jumlah berapa uangnya itu tergantung dari jumlah penontonnya. Kalau penonton semakin banyak yang suka dengan video-video kita, ya pasti makin banyak juga uangnya yang masuk. Ditambah lagi sekarang ada video short, itu fitur video short itu pun juga kalau udah termonetisasi, walaupun tidak memunculkan iklan, itu tetap masuk gajinya. Dan yang ketiga adalah membuat kita semakin memperluas cara berpikir kita dan lebih banyak wawasan tentang dunia seperti berita, dunia-dunia yang ada di sekitaran kita. Kalau dulu sebelum ada YouTube kan adanya berita lewat media, radio, dan televisi. Sekarang dengan YouTube semua orang jadi memiliki ide, memiliki kesempatan untuk mencari penghasilan tambahan. Karena YouTube membuka luas lapangan kerja bagi para calon konten kreator. Daripada kita nganggur atau melakukan hal-hal yang enggak begitu bermanfaat, lebih baik kita bikin sampingan dengan cara ber-YouTube dengan pola kreatif kita masing-masing. Misalkan kita hobi di game juga bisa, kan tinggal merekam layar lalu diedit-edit
sempurnakan videonya dan diupload ke YouTube. Secara konsisten, otomatis lama-lamaan akan ada yang nonton. Jadi tidak mungkin untuk masih awalan langsung mau ditonton, itu tidak mungkin. Tapi kalau kita konsisten upload, konsisten bikin video, terus belajar untuk mengedit, lama-lama kan berkembang, semakin menarik video kita, nanti akan semakin banyak yang menonton. Nah, dari penonton satu ke penonton yang lain itu, kalau apalagi banyak yang like, banyak yang komentar, dari YouTube sendiri akan merekomendasikan ke penonton lainnya. Dengan cara itu akan semakin menyebar luas. Dan ketika persyaratannya udah tercapai, maka YouTube akan menawarkan kepada channel tersebut untuk mendaftarkan monetisasi. Jika sudah termonetisasi, maka akan masuk iklan, dan iklan yang akan membayar ke video-video kita. Dengan begitu, walaupun banyak atau sedikit, kan lumayan ada penghasilan tambahan. Untuk manfaat berikutnya adalah kita lebih gampang. Misalkan kita punya suatu usaha atau produk apa yang akan kita jual, kita bingung memasarkannya. Lewat YouTube ini sangat bagus, karena akan cepat orang tahu bahwa kita punya apa ini, oh aku punya barang ini, aku tawarkan kemana ya, kok bingung mau memasarkannya. Lewat YouTube sangat bagus, pasti akan cepat untuk orang banyak yang tahu. Dan jika memang barang itu bagus, pasti akan banyak yang membeli. Selain itu juga dari fitur-fitur shopping juga siap untuk kita ikut berjualan lewat afiliasi. Jadi kita akan menawarkan barang-barang yang ada di online shop. Kalau sekarang kan Shopee ya. Jadi kita akan mendapatkan komisinya kalau barang yang kita tawarkan itu sudah laku. Otomatis akan ikut masuk ke dalam gaji kita nanti. YouTube ini sangat bersifat friendly dengan pengguna, sehingga tidak menyusahkan para pengguna amatir untuk menikmati dan memaksimalkan fitur-fitur yang ditawarkan. YouTube juga memudahkan semua orang untuk berkarya dalam bentuk video dan bisa mempublikasikannya lewat akun masing-masing, sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas dan mendapatkan saran, komentar, hingga kritikan yang bervariasi. Lalu apa saja manfaat selain mendapatkan uang, selain bisa memasarkan produk dan memberikan pelayanan gratis? Selain itu bisa mendownload video-video tertentu yang disuka. Selain bisa memudahkan penggunanya untuk akses atau menonton video yang masuk ke dalam database pengguna, YouTube juga memungkinkan untuk para penggunanya mendownload beberapa video tertentu. Dan video tersebut biasanya berukuran HD yang bening, sehingga kalau penggunanya ingin menonton sebuah video berkali-kali, dia hanya perlu mendownloadnya. Setelah berhasil didownload, video dapat disimpan di gadget para pengguna tersebut, bisa menikmati tanpa harus menggunakan internet lagi. Yang manfaat berikutnya juga dari YouTube, banyak video-video yang berunsur tutorial. Tutorial ini sangat menolong banyak penonton. Jadi orang pengen tahu caranya ini, yang itu lewat YouTube ini semua bisa tahu lah. Yang misalkan apa sih cara untuk bikin ini, contohnya saja masakan, itu pengen bikin resep ini, itu apa, tinggal buka di YouTube ada. Di mana sih tempat-tempat yang bagus untuk kita jalan-jalan atau apa di daerah tertentu, kita tinggal buka YouTube, cari, searching di situ, pasti ada. Semua yang ada pasti akan
sudah ada di YouTube. Orang tinggal ngetik, nulis, nyari, langsung dapat. Yang paling terpenting lagi adalah dari ber-YouTube ini, kita menyimpan video untuk sebuah memori, dijadikan sebuah kenangan yang nggak akan pernah hilang selama video tersebut tidak dihapus sama pemilik channelnya. Jadi dari kita yang bikin sampai anak cucu kita nanti bisa nonton video-video kita. Bahkan kita udah tua nanti pun kita bisa masih nonton. Oh, ini aku masih muda dulu gini, zaman masih tahun sekian, masih punya video ini. Bisa kita tonton kembali. Tanpa perlu menyimpan banyak video di memori HP kita yang akan membuat HP semakin nge-lag ya. Dan orang yang udah menjadi konten kreator di YouTube, mereka bebas mau bikin konten apa tuh bebas selama tidak melanggar pedoman komunitas di YouTube. Apa sih pedoman komunitas yang nggak boleh dilanggar? Jadi orang bebas berkarya, tapi harus dalam aturan YouTube. Misalkan menampilkan perihal yang melakukan hal-hal kekerasan, kebencian, terus seperti video-video yang senonoh, itu kan tidak boleh. Jadi para kreator disarankan akan diarahkan untuk membuat video yang memiliki edukasi ataupun hiburan apapun itu, tapi yang masih dalam aturan YouTube, jadi tidak melanggar. Jika sampai melanggar, maka YouTube berhak untuk menghapus video, bahkan memban channel orang tersebut. Jadi kita boleh bikin video, tapi jangan asal. Bikinlah video yang bermanfaat bagi para penontonnya. Dan di video kali ini pun saya masih bingung. Saya harus bikin video apa ya? Itu saya bingung. Karena pada intinya saya harus tetap upload terus. Walaupun nggak setiap hari, tapi untuk mendorong agar video-video saya itu direkomendasikan sama YouTube dan bisa ditonton banyak orang, maka saya harus semangat juga untuk mengupload video-video di YouTube. Meskipun sampai sekarang topik dan temanya masih campur aduk, tapi pada intinya saya video-video ini tidak ada yang melanggar pedoman komunitas, sehingga iklan masih tetap bisa masuk dan akan terus menambah dolar yang akan jadiin penghasilan nantinya. Satu hal yang paling penting untuk seorang konten kreator itu, kalau di YouTube, jangan pernah putus asa di dalam membuat video. Setelah telatnya sebulan atau 2 bulan sekali itu masih tidak masalah. Tapi kalau sampai mencapai 5-6 bulan, otomatis kalau channel udah dimonetisasi akan terkena dismonetisasi. Karena YouTube udah menganggapnya keluar dari mitra atau YPP, YouTube Program Partner. Jadi udah nggak dianggap partner lagi di YouTube. Kadang ada juga yang pengen ber-YouTube, tapi dia masih berkecamuk dalam pikirannya. Nanti aku kalau udah punya YouTube, terus video-video aku dikomentarin yang nggak bagus lah, apalah, itu gimana? Ya nggak apa-apa, itu mah wajar. Karena namanya sosial media, itu kan orang juga bebas mau berkomentar apa. Mau itu tidak suka, mau itu benci dengan video kita, itu udah wajar. Karena saking banyaknya. Tapi yang
justru harus kita ambil sikap dari hal-hal seperti itu. Justru jadiin hal itu penyemangat bagi kita, jadiin saran yang baik buat kita untuk semakin maju lagi dan semakin bersemangat lagi dalam berkonten. Jadi ketika kena bulian di komentar tuh, video kamu jelek, ini nggak pantas dia, nggak apa-apa, biarkan aja, itu wajar. Apalagi masih pemula, yang udah besar aja dibully kayak gitu tuh banyak. Kita jadiin penyemangat aja buat kita. Oh iya, aku ininya videonya ini masih kurang bagus ya, berarti aku harus edit gini lagi dong, harus pokoknya ada ide yang lebih bagus lagi, gimana sih biar orang tuh nggak berkomentar buruk di channel kita, di video-video kita gitu. Selama video kita nggak melanggar pedoman komunitas di YouTube, orang mau ngebully kayak apapun nggak masalah. Yang penting dari YouTube video kita nggak di-banned atau dihapus. Kalau udah melanggar pedoman komunitas pasti akan dihapus secara otomatis, walaupun tidak ada komentar yang buruk di video kita. Jadi itu bulian ataupun caci makian pada komentar itu dijadiin penguat bagi kita untuk berkonten berikutnya. Jadiin penyemangat lagi. Tunjukkan kalau kita bisa menampilkan video-video yang bagus buat penonton-penonton kita nanti. Ada juga yang berpikiran, Bang, tapi channel saya masih ini subscribernya cuma baru 50 dan video saya juga nggak ada yang nonton. Biarkan aja, kita upload terus, nanti lama-lama juga akan ditonton sama orang. Kalau mau cepet ya rajin-rajin bikin video short, itu sangat manjur banget. Kalau pengen subscribernya cepet naik, itu upload terus video short. Kalau bisa tiap hari, kalau nggak bisa ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nanti pasti akan nambah terus. Dan perbanyak video, usahakan video panjang juga nanti, biar semakin banyak video di channel kita, maka YouTube itu akan menampilkan ke para calon penonton tuh. Semua pasti akan ada yang ditonton lah, nggak mungkin dari semua video itu nggak ada yang nonton. Memang kalau masih awalan ya, namanya juga orang belum kenal, bahkan nemuin channel kita aja belum tentu. Makanya itu kalau kita udah ngupload paling nggak 20 video ke atas, itu pasti YouTube akan merekomendasikan. Kembali lagi dengan kualitas video kita nanti. Pantas nggak untuk jadiin tontonan, pantas nggak untuk jadiin bahan hiburan buat para penontonnya, kan gitu. Kembali lagi pada kreatif kita masing-masing. Oke lah ya, segitu aja kalimat-kalimat dari saya pemula, sebagai YouTuber pemula untuk hari ini. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi kalau di video ini masih sangat banyak kekurangan dan tidak sempurna. Itu ya maklumlah, namanya masih pemula juga, kita juga butuh banyak belajar juga untuk tentang seputar YouTube. Tapi terima kasih banyak untuk para penonton di sini, para pemirsa semua yang udah berkunjung ke channel saya, yang sudah menonton video saya. Mau itu Anda suka atau enggak, ya beginilah isi di channel saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa bikin video yang lebih bagus lagi, atau lebih pantas lagi lah intinya, walaupun nggak bagus tapi pantas. Kalau sekarang masih kurang pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke lah ya, sekian. Assalamualaikum. Salam Uji Porco Channel.